Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel 19 ayat 8 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di Alkitab mengatakan bahwa Saul adalah termasuk orang yang diurapi Tuhan. Dan roh Tuhan juga pernah menghinggapi Saul. Ini sebabnya yang membuat Saul akhirnya menjadi salah satu raja di dalam kehidupan umat Allah. Karena ada roh Tuhan di dalam Saul. Tetapi kalau kita membaca ayat ini sekarang, kita merenungkan ayat ini sekarang, agak sedikit janggal. Karena di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul. Ini jadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu, bahwa menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk satu tugas khusus, atau yang dipilih Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, bukan berarti bahwa roh jahat itu tidak bisa menghinggapi kehidupan kita. Betul, waktu Tuhan memilih seseorang, dia akan mengurapi, dia akan memperlengkapi. Tapi kebenaran firman Tuhan juga tidak berbohong. Kebenaran firman Tuhan ini juga mengatakan bahwa roh jahat menghinggapi Saul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pelajaran bagi kita untuk sama-sama kita ketahui dan kita sadari apa yang membuat seseorang yang memang sudah dipilih Tuhan sampai pada akhirnya bisa dimasuki oleh roh jahat. Kita melihat di awal kisah Saul, bagaimana Saul memiliki satu kebencian terhadap Daud, karena Daud menjadi orang yang dieluk-elukan setelah dia mengalahkan Goliat. Daud menjadi orang yang tersohor, bahkan namanya melebihi Saul. Dan inilah yang membuat Saul akhirnya memiliki sebuah kebencian kepada Daud. Bapak Ibu, mari kita menjaga hidup kita, agar hidup kita senantiasa hanya dinaungi oleh Roh Kudus dan tidak oleh roh-roh yang lain. Kita belajar bahwa yang menjadi celah atau menjadi sebuah pintu bagi roh jahat masuk dalam kehidupan Saul adalah pada saat Saul mulai meresponi keinginan-keinginan yang jahat yang ada di dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita ada saja keinginan-keinginan jahat yang timbul. Keinginan-keinginan yang jahat yang timbul bukan sebenarnya dikarenakan oleh roh jahat yang ada di dalam alam semesta ini, tetapi lebih kepada keinginan-keinginan daging kita. Dan disitulah terjadi pergolakan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Disadari atau tanpa disadari, kita pasti mengalami pergolakan batin saat keinginan-keinginan itu timbul untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Dan pada saat kita melakukannya itu lebih pada keinginan daging kita. Tetapi ketahui Bapak Ibu, sebuah keinginan-keinginan jahat yang timbul di dalam diri kita, dan kemudian kita responi menjadi sebuah bentuk perbuatan. Dan sewaktu kita diam di dalam perbuatan itu, kita tinggal di dalam perbuatan itu, dan kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi pondasi bagi iblis untuk masuk dan bercokol dalam kehidupan kita. Mari kita selaraskan hidup kita dengan kebenaran firman. Memang tidak mudah, tetapi saya sebagai hamba Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk kita terus dikalahkan oleh keinginan-keinginan daging kita. Itu sebabnya Tuhan berikan firman-Nya kepada kita. Mari hidupi firman Tuhan, konsumsi firman Tuhan setiap hari. Maka saya percaya kita semua mampu mengalahkan keinginan daging kita. Saat keinginan daging kita sudah kita kalahkan, maka tidak ada pondasi bagi iblis untuk bisa bercokol dan berdiam di dalam kehidupan kita.
Belajar dari kisah ini, kalau roh jahat bisa mendiami Saul, karena Saul meresponi keinginan hatinya, kebencian yang timbul kepada Daud, dia responi dan dia tetap hidup di dalam kebencian itu. Sehingga ini menjadi pondasi bagi kuasa-kuasa kegelapan, bagi roh jahat untuk terus dapat diam di dalam kehidupan Saul. Konsumsi firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita untuk kita bisa hidup dan menang atas keinginan daging ini. Karena kalau roh kita kuat, maka daging kita lemah dan sebaliknya. Jadi mari renungkan kebenaran firman ini dan tetaplah hidup di dalam firman Tuhan dan melakukannya senantiasa. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.